Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai seorang penuntut ilmu agama. Itu adalah nikmat yang terbesar. Karena kita tahu para sahabat sekalian, hidup kita di alam dunia ini itu bukan hidup yang pertama, bukan alam yang pertama, juga bukan alam yang terakhir. Sebelum kita hidup di alam dunia ini, kita pernah hidup di alam lain. Alam apa, Pak? Alam rahim. Kita pernah hidup di alam rahim. Di alam rahim itu sebentar, 9 bulan 10 hari yang normal. Ada yang gak kerasan 8 bulan kepengen metu, gak kerasan. Alam rahim gak kerasan. Ada yang kerasan di alam rahim 11 bulan 12 bulan. Bahkan kalau kita lihat cerita-cerita para ulama, ada yang sampai setahun 2 tahun. Lembu bener bora. Cerita-cerita para ulama itu ada di alam rahim itu setahun 2 tahun. Lepas dari masalah itu alam yang telah kita lewati. Semua orang pernah melewati alam rahim kecuali 2 orang. Sinten? Nabi Adam sama ibunda Hawa. Itu aja. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam meskipun bukan punya bapak, tapi tetap pernah melewati alam rahim, di dalam rahim ibunda Maryam. Kemudian semua orang keluar dari alam rahim menuju ke alam dunia ini. Dan ini adalah alam yang kedua. Dan orang di alam dunia ini gak lama, 60-70 tahun yang normal. Ono sih gak kerasa 30 tahun, 40 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbok gak kerasan, mbok Allah sing kersa manggil, pokoknya 30 tahun, 40 tahun. Ada yang betah gitu lama gitu di alam dunia. Tapi sak lama-lamanya tetap kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Setelah orang itu mengalami kematian, dia akan masuk boyongan ke alam yang ketiga. Alam itu namanya alam kubur, alam barzah. Alam kubur nih, boten kuburan. Nek kuburan itu alam dunia. Kuburan itu yang semeter kali 2 meter itu alam dunia. Tapi alam ketiga ini namanya alam barzah atau alam kubur, alam lain yang bukan di dunia ini. Itu kita nggak pernah tahu, tapi yang pasti sampai hari kiamat.
sampai hari kiamat. Lah, setelah hari kiamat kita akan masuk ke dalam alam hakiki. Itulah alam yang sebenarnya. Di sanalah kampung halaman kita. Karena bapak dan ibu kita pertama kali ada tinggalnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim yang cerdas para jemaah sekalian, tatkala kita itu konsep kebahagiaan hidup, piye carane urip iku ben bahagia. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang konsep hidup itu bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, bahagia di alam akhirat. Adapun kalau orang itu mikir bahagia itu hanya di dunia, itu kesalahan terus fatal. Dunia ini nggak ada kebahagiaan sejati. Semua kenikmatan dunia berbalut kesusahan. Mangan iwak wonten erine. Mangan ayam ada balunge. Mangan daging ana sililite. Ngono to. Ini mangan es kok mangan es, ngombe es wonten pileke. Mangan gula ana diabetes. Jadi nggak ada kesempurnaan. Nggak apa mau? Nggak ada kesempurnaan di dunia ini, kesempurnaan mutlak. Kesempurnaan mutlak, kebahagiaan mutlak itu adanya di alam akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman zuhziha dalam Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang nanti dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati. Karena kehidupan dunia, mata'ud dunia, kesenangan dunia itu hanya mata'ul ghurur, kesenangan sing nipu, bukan kesenangan sejati. Kalau kita mikir hidup itu adalah konsepnya itu bahagia dunia, bahagia barzah, bahagia akhirat, maka keberadaan kita ditakdirkan oleh Allah, diparingi oleh Allah, yakni anugerah untuk bisa berkumpul di tempat semacam ini, di majelis semacam ini para rawuh, itu adalah kenikmatan anugerah yang tertinggi. Karena wong niku kalau mau bahagia dunia, kalau mau bahagia akhirat, konsepnya apa? Iman, amal soleh, gitu tuh. Konsepnya gampang, dua kok rumusnya. Iman, amal soleh. Dalam Al-An'am, Rabbuna Jalla wal firman, yani man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang dia itu beriman dari kalangan kaum laki-laki, barang siapa yang dia itu amal soleh dari kalangan kaum laki-laki, dari kalangan kaum perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu mukmin. Amal soleh landasannya iman, imane berbuahkan amal soleh, laki-laki maupun perempuan. Maka janjinya Allah dua, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah itu akan memberikan kepada dia kehidupan yang thayyibah dunia. Kehidupan yang thayyibah itu apa? Yang semua makna kebaikan itu tergabung dalam thayyibah. Ayam, tentrem, remen, nyeneng nih, pemenang, bahagia, pemenang. Pokok itulah, semua itu masuk dalam hayatan thayyibah di dunia. Lah di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti akan kami berikan kepada dia balasan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan amal yang mereka lakukan. Subhanallah. Allah yang maha agung, Allah yang maha pemurah. Syaratnya cuma dua, iman karo amal soleh. Sedangkan orang itu para rawuh, para jemaah sekalian, nggak mungkin iso iman yang benar, nggak mungkin iso amal soleh yang benar kecuali punya ilmu. Jadi orang itu iso bahagia dunia akhirat syaratnya iman amal soleh. Orang itu nggak mungkin iso iman, nggak mungkin iso amal soleh kecuali punya ilmu.
Maka tatkala orang itu diberikan anugerah untuk mendekat kepada sumber iman, kepada sumber amal soleh, inilah puncak nikmat sebenarnya. Puncak kenikmatan yang tertinggi yang pernah Allah berikan kepada umat manusia. Makanya nggak heran kalau Allah dan Rasulnya itu muji wong sing gelem mendekat ke sumber ilmu, sumber hidayah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan usaha untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kenapa? Jalan ke surga itu rumusnya kan iman amal soleh. Sedangkan iman amal soleh rumusnya ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memahamkan dia dalam masalah agamanya. Karena kita belajar itu untuk kita ngerti agama, lalu mengamalkannya, lalu ngetok tularkan ilmu tersebut. Itu aja tujuan kita dalam belajar, memahami agama kita untuk kemudian kita amalkan dan mengajak orang lain untuk memahami agama tersebut. Oleh karena itu para jamaah Allah taala, jadi keberadaan kita di sini jangan pernah dianggap sebagai beban. Selagi kita itu datang ke majelis ilmu itu menjadi beban, itu sulit untuk mampu mendapatkan nikmatnya majelis ilmu. Anggaplah ini, masukkan dalam hati, ini adalah anugerah. Jadi yang arepe budal teko omah ning masjid arepe taklim ku sowan arepe oleh anugerah. Ngono. Engko nek tapi nek kono ku arepe oleh wis gak teko yo sungkan karo tonggo. Ini ono undangan gak teko. Itu yang dirasa wallahi gak akan pernah bisa langgeng di dalam majelis ini. Tapi tatkala kita itu merasakan ilmu itu anugerah. Yang hidayah itu anugerah dan sumber hidayah itu anugerah, maka tatkala itulah kita merasa enteng, nyaman tatkala mendatangi majelis-majelis ini ilmu yang ada. Dan majelis ilmu itu para sahabat sekalian aslinya yuk di tempat semacam ini. Ini itu majelis ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis ilmunya Rasulullah SAW itu di masjid. Dan ini menuntut ilmu level tertinggi itu di masjid. Kalau menuntut ilmu di tempat yang lain tuh di bawahnya dikit. Kalau masih offline itu mending, tapi kalau sudah online di bawahnya nih. Tapi mending cuma nggak belajar. Mending cuma nggak belajar. Jadi aslinya nuntut ilmu itu di masjid. Makanya Rasulullah SAW kan mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah sebuah kaum itu kumpul-kumpul di rumah Allah. Kaum itu laki-laki maupun perempuan, tua, dewasa, anak kecil, gitu ya. Kumpulnya di mana? Di rumah Allah. Sebuah kaum itu kumpul-kumpul di rumah Allah. Kumpul-kumpul di rumah Allah mboten rasan-rasan, ya gak guyonan, ya gak apa-apa. Mereka itu yatluna kitabullah, untuk membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari maknanya. Jadi membaca kitabullah dan mempelajari maknanya. Apa itu? Ya majelis taklim, majelis ilmu. Maka Allah mengatakan kata Rasulullah SAW, pasti Allah akan menurunkan kepada mereka itu sakinah, ketenangan batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka itu akan dinaungi oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, dan akan dilindungi, dinaungi, diayomi oleh para malaikat, dan akan zakarahumullahu fi man inta, disebut-sebut nama mereka oleh Allah di alam para malaikatnya, di alam para malaikatnya. Ini ya kawan, keutamaan ilmu di level ini itu kalau belajarnya di masjid. Karena syaratnya Rasulullah tadi itu ngumpul-ngumpul di rumah Allah. Lho Ustaz, ning ngono belajar di omah piye? Mulia agung banget. Tapi di bawahnya dikit. Di bawahnya dikit, mendapatkan semua keutamaan menuntut ilmu, tapi bukan hadis yang ini. Di bawahnya dikit. Online Ustaz, online juga mulia bagus, tapi di bawahnya lagi. Karena
keberkahan ilmu di online itu orang patek tenanan. Lebih ya ustadz mau tentang ngajar lho di TV sing ringnya karo ngopi. Mak karo ngopi ngono. Jak karo golenen karo anake. Ngene. Terus tinggal turu. Keturun. Tinggal turu. Wis ngono ustadz ora tenanan. Anak itu paling ngantukan kalau ngajar di TV. Makanya jenengan lihat TV Al-Furqan terus anak ngantuk, ojo seneni. Memang ngantuk anak kan di TV. Lah piye gono kancane? Kon ngomong dhewe sama operator tinggal mulai. Operator ditinggal ya wis apa lagi. Tapi mending daripada enggak belajar. Jadi mending daripada enggak belajar. Makanya Pak, jadi alat-alat modern itu adalah pendukung bukan pengganti. Ulangi, pendukung bukan pengganti. Pendukung. Ini arep taklim jam 12 bengi ngono kan ya ora mungkin to Ustaz ora gelem lah. Tapi ini nyetel YouTube apa 12 bengi kok gelem Ustaz kan rekaman. Nah, rekaman. Jadi kalau mau taklim sebelum subuh misalnya setelah sholat malam masih jam 3, jam setengah 4 mau maca Quran kok sariawan ngono. Kepengin taklim. Ya Ustaz mau nih di TV. Tapi nek kongkon ngajar ya ora gelem jam setengah 3 kon ngajar. Dan semacam itu mendukung, tapi jangan sampai menjadikan kajian-kajian online itu pengganti kajian aslinya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para jamaah sekalian? Ilmu itu mboten kathah. Ilmu itu berkah. Ilmu itu enggak banyaknya. Ilmu itu barokah. Nek dipikir-pikir para rawuh, nggih. Sebenarnya mesti nih ilmune orang zaman sekarang itu lebih banyak dibandingkan ilmunya orang pada zaman dahulu. Tapi kenapa kok faktanya beda? Ilmunya orang pada zaman dahulu itu subhanallah dole ilmu terrepot amit-amit. Lah, pripun wong sebelum ada speaker ini. Sebelum ada speaker ini. Imam Ahmad niku majelis ilmu ini niku kalau beliau ngaji rutin itu sekitar 4.000 5.000 orang. Kajian rutin lagi mboten tabligh kabar. Tabligh kabar ngono ku pantes, ini kajian rutin kan koyo ngene iki. Kajian rutin. Jadi 4.000 5.000 orang. Kajian rutin beliau kajian hadis. Terus belum ada mic. Belum ada speaker. Kira-kira nek kula mateni terus kula ngomong bengok-bengok. Ngono ku yang dengar pengajian saya berapa orang? Masjid nampung 5.000. Terus saya ngaji tanpa speaker. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ngono kira-kira sing krungu pinten? Ada 1.000? 500 mungkin. Itu pun mbok krungu ora. Mbok krungu, Mbak. Makanya caranya agar pengajian itu kedengaran oleh banyak orang padahal nggak ada speaker. Bagaimana cara menuntut ilmu pada zaman dahulu? Ilmu pada zaman dulu itu, anak ngaji di sini nih. Suara saya paling ujung terdengar sampai mana? Sampai sana, tembok sana. Sampai tembok sana. Di sana itu ada orang berdiri, di sana ada orang berdiri, di sana ada orang berdiri. Yang suaranya banter-banter. Saya mengatakan haddatsana Abdullah, menceritakan kepadaku Abdullah. Kan gitu tuh pengajian zaman dulu itu pakai riwayat. Diam saya. Yang sini-sini nyadat. Yang orang-orang di sana bauan terus ngomong haddatsana Abdullah, ben yang kurung yang guru ini kurungu. Kurungu speaker, Pak. Belum ada speaker. Lah aku ngenteni wong ngomong haddatsana Abdullah kono aku leren. Menang. Sambil zikir, sambil opo. Setelah sampai di belakang mengisyaratkan di sini. 1 menit kemudian berarti sudah waktunya saya bicara lagi. Qala haddatsana Utsman. Kalau di mana? Jadi saat jam itu paling dapat 1 hadis 2 hadis. Wis ngono tanpa syarah lagi. Lah piye carane nyarah? Piye carane nerangne? Lho kan gak iso. Itu cara menuntut ilmu di zaman dahulu. Tapi kenapa ilmunya itu berkah-berkah, tinggi-tinggi, mulia-mulia? Itu keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Makanya ilmu itu dicari di tempatnya. Dicari di tempatnya, kalau memang nggak memungkinkan baru di bawahnya dan semacam itu. Ini kenikmatan agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian para jamaah sekalian,
Ana kemarin ngomong sama Pak Edi. Pundi Pak Edi? Jenengan yang ngomongnya anak kemarin ini kan. Masya Allah. Kalau bisa para sahabat sekalian di lingkungan sekitar nih ngaji ini bukan insya Allah buatan kemana-mana toh. Ngaji rutin loh ya, buatan tabel kabar. Kalau tabel kabar sini budal ke Al-Furqan, Al-Furqan sini itu mah 2 tahun sekali, setahun sekali. Kaji rutin maksudnya itu, kajian rutin harian. Yang kajian rutin itu harian. Kalau kajian rutin harian itu kalau bisa menggabungkan antara 3 kekuatan ilmu. Wonten kajian akidah, ada kajian fikih, ada kajian akhlak, adab dan tazkiyatun nufus. Itu gabung jadi satu. Maksudnya, yo nggak harus satu masjid. Di sini lingkungan masjid sini yang tempat ngaji di mana aja? Sini di beberapa masjid sekitar sini nih, di Mekah nih, bukan sekitar sini. Itu tuh kalau bisa ya dalam 1 pekan atau dalam 1 bulan itu ono akidahe, ono apa? Fikih, ada akhlak, adab, tazkiyatun nufus, sehingga ilmu itu imbang. Akidah dan manhaj kokoh, fikih, ibadah, muamalah bener, akhlak, adab dan pensucian hati mapan. Itu digabung ini jadi satu. Bisa ngajinya itu ada kajian akidah, ada kajian ada kajian fikih gitu ya, ada kajian adab, akhlak, terus tazkiyatun an-nufus. Atau bisa dilakukan dengan 2 cara atau dengan cara lain. Ngajinya itu tafsir atau hadis atau sirah. Karena tafsir itu mencakup akidah, fikih, akhlak, meskipun enggak urut. Hadis ngingatan mencakup akidah, fikih, akhlak, meskipun enggak urut. Atau sirah, perjalanan hidup Rasulullah SAW, diambil pelajaran akidah, fikih, terus sirah, meskipun enggak urut. Meskipun ini tidak urut. Makanya kemarin ana diskusikan sama Mbak Edi, pelajaran yang paling enak opo. Yang paling enak itu apa? Beliau mengatakan yang enggak ada sekitar sini hadis, Ustaz. Ngono toh. Yang enggak ada sekitar sini hadis. Ya wis kalau hadis maka urut-urutan belajar hadis itu kan Arba'in Nawawi, di atasnya lagi Umdatul Ahkam, di atasnya lagi Bulughul Maram, di atasnya lagi Sahih Bukhari. Terus nyanyi ke atas. Umdatul Ahkam sama Bulughul Maram ini enggak usah, karena ini hadis tapi kaitannya fikih. Nanti ngajinya jadi ngaji fikih. Ngaji ini nanti jadi pelajaran fikih. Kalau tanya loh, kalau hadis sudah pernah ada Arba'in Nawawi, kalau belum ada kita mulai aja dari Arba'in Nawawi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jadi majelis kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Nawawi itu salah satu di antara keajaiban ulama. Beliau itu meninggal dunia dalam kondisi masih bujang. Beliau itu termasuk ulama-ulama yang meninggal dunia belum sempat nikah. Umure ya belum, nggak terlalu banyak. Beliau meninggal dunia belum sampai umur 50 tahun meninggal dunia. Tapi kalau kita memandang kitabnya adalah sebuah keajaiban. Dan salah satu di antara keajaibannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau itu diterima di semua kalangan, lintas negara, lintas partai, lintas organisasi, lintas gendera, lintas manhaj. Semua orang menerima Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab Arba'in Nawawi yang ada di hadapan kita ini, kitab Riyadhus Shalihin, juga karya tulis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala.
Tidak ada pesantren di dunia ini, apapun pesantren itu mesti ngajarkan kitab itu. Dan itu tidak didapatkan di ulama-ulama yang lainnya. Sebabnya apa para jamaah sekalian? Sebabnya insya Allah karena keikhlasan beliau. Keikhlasan beliau. Kita nggak tahu ya hati orang, tapi itu menunjukkan keikhlasan beliau. Insya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam belajar nih, di dalam menyampaikan ilmu. Sampai orang sekelas Imam Zahabi rahimahullahu taala, beliau itu heran dengan Imam Nawawi. Beliau itu mengatakan, "Yani ya laitani a'lamu ma bainaka wa bainallah ya imam, hatta ja'alallahu lakal qabula fil ard." Duh, seandainya aku tahu apa yang kau amalkan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala wahai imam, sampai Allah menjadikan engkau itu diterima oleh semua manusia di muka bumi. Apa yang antara engkau dengan Allah, apa yang engkau amalkan tatkala engkau sendirian. Karena orang itu bisa beramal tatkala di depan orang banyak, iku pinter, wabe wong iso. Meninggalkan maksiat tatkala di tengah ramai, itu semua orang iso. Sing gak iso, oh kebangetan ini. Melakukan amal soleh di depan orang banyak, semua orang bisa. Ini gak iso, kebangetan. Dan zaman saiki wong kebangetan ngono akeh. Wis di tengah halayak umum lho maksiat. Iku wis kebangetan. Tapi ngono akeh saiki. Ini di tengah halayak umum tuh gak gelem melakukan kebaikan. Ngono ku akeh saiki. Tapi patokan di hadapan Allah itu bukan itu. Yang menjadi standar nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah taatul khalawat, ketaatan tatkala kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi standar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan maksiat tatkala kita sendirian. Hanya Allah yang tahu. Karena itu titik puncak amal soleh. Insyaallah nanti kita bahas dalam Arba'in Nawawi. Tingkatan amal soleh itu kan Islam, iman, terus ihsan. Islam itu pokoknya amal zahir, ketok di hadapan wong iku muslim, pokoknya ketok salat muslim, ketok poso muslim. Dorongannya apa? Gak jelas. Muslim. Kalau dorongannya iman kepada Allah, dialah iman. Tapi kalau sudah merasa diawasi oleh Allah dimanapun, kapanpun, sendirian, orang banyak, itulah titik puncak keimanan tertinggi, dan itu yang akan menjadikan kita mulia dan tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulia dan tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para rawah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Arba'in Nawawi yang Allah Subhanahu wa taala kita pelajari. Bagi jenengan yang belum pernah mempelajarinya, maka alhamdulillah kita mempelajarinya. Bagi jenengan yang sudah pernah mempelajarinya, maka ini adalah murajaah. Dan salah satu di antara tanda orang itu ilmunya barokah, insya Allah adalah nggak bosan mengulang-ulang pelajaran. Allah itu memberikan kepada kita satu isyarat bahwasanya mengulang-ulang pelajaran itu penting. Allah itu kalau ayat-ayat Al-Quran, baik itu hukum, adab, akidah, cerita, itu mesti diulang-ulang. Jenengan melewati kisah tentang Nabi Adam gegeran karo iblis di surga, sampai Nabi Adam yang terusir dari surga ke dunia, itu berapa kali di dalam Al-Quran? Berulang-ulang. Di Al-Baqarah ada, di Al-Kahfi ada, di ini ada, di itu ada, di itu ada. Oh, pemainnya ceritanya Nabi Musa, Masya Allah, sampai dalam tanda kutip bosan. Yuk gak bosan sih, tapi dalam tanda kutip bosan. Barusan ini cerita kita maling ulangi mana cerita yang sama, beda titik-titik kan. Di beberapa ayat lagi ada lagi berulang-ulang. Iku cerita nih. Taib, tatkala Allah memerintahkan kita sholat, itu kan berulang-ulang. Padahal seandainya Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata, dirikan sholat, tunaikan zakat, ping pisan tok, itu udah cukup. Tapi jenengan melewati maca Quran, melewati wa aqimus shalah wa atuz zakat itu berapa kali?
Yuk banyak kali. Ngono wae gak apal kok. Maksudnya gak ngerti pirang kali kok banyak kali ngono. Pokoknya banyak kali. Banyak kali. Apa meneh kalau Allah menyebut tentang dirinya itu Samiun Alim, Ghafurur Rahim. Iku yo hampir perayaan. Ulang. Napa to? Maksudnya itu Allah mengatakan sekali wallahu Samiun Alim. Wes. Itu sudah bisa untuk menetapkan Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Tapi diulang-ulang. Sebagai satu pelajaran untuk kita. Salah satu faedahnya, ya. Ilmu itu butuh diulang-ulang. Dan para ulama tidak pernah menjadi ulama. Orang itu tidak pernah mapan ilmunya kecuali kalau ilmunya itu ngulang-ulang. Fadilatul Syekh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Suatu hari itu di Masjid Unaizah, di masjidnya beliau yang beliau jadi imam di situ. Sendirian, sedang pada waktu itu datanglah seorang santri beliau. Melihat Syekh Utsaimin itu serius, gak noleh kanan kiri, diparki. Ternyata beliau sedang menelaah kitab kecil gitu, tipis gitu cuma 10 8 lembar, tipis gitu sekian, tipis. Lah, kitab ini cukup lihat sama ini. Kitab itu kau buku saku itu, buku saku nah, lembar tipis gitu. Penasaran, ada orang sekelas Syekh Ibnu Utsaimin, ulama level dunia, orang level Surabaya, level dunia. Lah kok baca kitab kok kecil itu? Opo sini woco? Didelok, diinceng sama murid itu diinceng bahasa Jawa ya, Pak. Ya diinceng. Ini didelok, dilihat, dicermati. Ternyata kitab Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar itu kalau di Al-Furqan diajarkan di kelas 2 aliyah. Jadi ilmu dasar yang sangat dasar dalam ilmu mustalah hadis. Ilmu landasane mustalah hadis. Landasane ilmu mustalah. Murid itu gede-gede. Akhirnya komentar, "Ya Syekh, ini orang sekelas jenengan yang ilmunya itu sudah di taraf puncak, loh kok masih nelaah kitab yang itu level SD, yang masih kecil gitu." Maka beliau mengatakan, "Ya bunayya, biduni hadzal sighar la yujadul kibar." Nah, tanpa kitab yang kecil-kecil begini, nggak ada orang jadi ulama besar. Jadi butuh mengulang-ulang, diulang-ulang. Maka jenengan yang sudah pernah belajar Al-Quran wis katam, maka ini jadi murajaah, jadi pelajaran insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu semakin kita pelajari, semakin kita ulang-ulang, maka ilmu itu akan semakin mantap. Kenapa orang itu kok nggak ada yang lupa Al-Fatihah, tapi ini lupa Al-Baqarah kok wakeh? Kenapa orang itu kok nggak ada yang lupa Al-Fatihah, tapi ini lupa amma yatasaalun kok ono? Tahu ngapal lo, harus tahu apal, tapi saya lali. Kenapa? Karena Al-Fatihah diulang-ulang sehingga nggak lupa. Kenapa fikih sholat itu kok lebih mancep dibandingkan fikih haji? Yo tahu belajar sih fikih haji, tapi saya lali. Tapi kenapa kok fikih sholat itu nggak lali? Yo karena setelah kita kena bendino, diamalkan setiap hari. Adapun fikih haji, ini seumur pisan atau yang wallahu alam. Jadi yang kedua ya kawan, kitab Arba'in Nawawi itu adalah 40 hadis pondasi dasar keislaman. Para ulama itu banyak kitab dengan judul Arba'in itu banyak sekali. Mengumpulkan 40 hadis dalam satu kitab itu sangat banyak. Ada 40 hadis tentang akidah, ada 40 hadis tentang anak, 40 hadis tentang akhlak, 40 hadis tentang ini. Lalu Nawawi ini 40 hadis tentang pondasi dasar keislaman, pondasi keislaman.
Dalam masalah akidah yuk pondasi ini, dalam masalah ibadah yuk pondasi ini, dalam masalah akhlak yuk pondasi ini, dalam masalah hati yuk pondasi ini. Semua hadis-hadis dasar keislaman itu diusahakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala digabungkan dalam hadis yang atau dalam kitab yang berbarokah ini. 1 abad atau 2 abad setelahnya, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah memandang ada beberapa hadis yang juga pondasi dasar keislaman yang belum dimasukkan oleh beliau dalam kitab ini. Akhirnya beliau tambahi menjadi 50. Tapi yang penting, salah satu di antara keagungan kitab Arba'in Nawawi rahimahullah taala adalah bahwasanya beliau menjadikan kitab ini adalah mengumpulkan 40 hadis pondasi dasar keislaman. Ini pondasi dasar keislaman, sehingga kita berharap tatkala kita mempelajarinya baik sebagai pemula maupun untuk memurojaah, maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita pemahaman terhadap landasan-landasan dasar keislaman kita. Wallahu alam bissawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jam ini nih, Pak. Pada zuhur lagi. Hah? Anak manut, kalau anak manut aja. Yang penting itu maghrib. Maghrib nanti ada taklim di Sedayu. Kayaknya berapa? Tadi kita mulai jam 11:30. Hah? Sampai jam? Hah? Jam 12 kurang 10 mulainya tadi. Oh gitu ya. Berarti baru setengah jam ya? Ya wes. Sekali gitu. 1 jam ya. Kuat ya 1 jam ya pada zuhur? Hah? Kuat betul? Kurang. Enggak masalah. Adukan kita insyaallah taklimnya 1 jam, terus tanya jawab. Kalau ada tanya jawab kita diskusikan, kalau enggak ada ya wis. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam 12 kurang 10, jam 12 kurang 1/4, berarti nanti kita berhenti jam 1 kurang 1/4. Insyaallah. Kita baca hadis yang pertama. Kita baca hadis yang pertama. Ta'lim itu para jamaah sekalian, kalau bisa menggunakan semakin banyak indera. Orang majelis ilmu itu kalau semakin banyak indera yang dipakai, insya Allah ilmu itu semakin mapan. Maksudnya apa? Ono wong iku taklim itu menggunakan indera 1, ngaji nguping. Ya koyo jenengan ngaji nguping. Ngaji nguping itu ngeringekno. Itu alhamdulillah. Tapi cuma pakai 1 indera. Yang kedua pakai 2 indera. Ngaji nguping karo nyekel kitab. Itu pakai 2 indera. Jadi kitab dipegang, dilihat gitu. Terus karo ngeringekno, itu pakai 2 indera. Yang paling bagus itu pakai 3 indera. Ini karo tangani, karo nulis. Mbu sini tulis apa? Tulis. Yang paling bagus lagi pakai 4 indera. Indera itu indera batin, indera hati. Jadi jasadnya di sini, pikiran di sini. Nih pikirannya sudah ngelantur, itu embu. Nah, pikirannya sudah ngelantur, itu embu. Makanya saya tadi bertanya, ini kuatnya berapa menit? Jadi kuatnya berapa menit? Kita ngaji itu untuk faidah. Anda tidak menginginkan, jadi memaksakan kemampuan kita. Jadi ngaji itu tambah suwi, sing buri ngelain-lain sing ngarep. Sing ngarep mau hilang, tinggal sing buri. Tambah suwi lagi hilang kabeh. Karena yang depan lali, yang belakang nggak ketangkep, lagi hilang kabeh. Ngaji itu nggak usah lama-lama, 1 jam itu maksimal. 1 jam itu maksimal. Baik, kita baca. An Amirul Mukminin. Hadis yang pertama nggih. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu.
dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya semua orang itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa hijrahnya itu adalah untuk mendapatkan dunia, niscaya dia akan mendapatkannya. Aw imra'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan wanita, pasti dia akan bisa menikahinya. Tapi fahijratuhu ila ma hajar ilaih, hijrahnya tergantung niat dia berhijrah. Rawahu imama al-muhadditsin, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Imam al-Bukhari, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, wa Abu al-Husain, dan imam yang kedua Abu Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, itu nama Imam Muslim. Fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahih beliau, alladzaini huma asahhul kutubil musannafah, yang mana keduanya itu adalah kitab hadis yang paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia. Hadis ini para jamaah sekalian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu hadis sahih yang tertinggi. Hadis sahih yang tertinggi. Karena hadis yang tertinggi itu para rawuh itu namanya hadis mutawatir. Apa? Mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan banyak orang. Yang meriwayatkan banyak orang. Itu hadis yang paling puncak sekelas Al-Quran. Kelas kekuatan itu sekelas Al-Quranul Karim. Tapi hadis mutawatir itu titik sedikit sekali. Hadis yang di bawahnya adalah hadis sahih tapi gak mutawatir. Jadi hadis yang di bawahnya itu hadis sahih tapi gak mutawatir. Lah, hadis sahih itu sendiri kan gak selevel, gak sederajat. Hadis sahih itu gak selevel, gak satu derajat. Yo koyo rapot ngono lho Pak, gambarane gampang-gampangan rapot. Podo-podo munggah kelas kan gak sederajat. Ono sing kamlaut, ono sing bagus sekali, ono sing bagus, ono sing nyeni cukup ngono yo. Ono sing pas-pasan. Ono sing naik kelas itu nilai ini swidak siji ngono kuwi, naik kelas. Naik kok swidak. Tapi ada yang naik kelas itu 99. Bahkan kadang-kadang 99 plus. Ini 90 plus gitu ya. A plus. Ada yang sampai 100. Podo-podo naik kelasnya, tapi yo beda levelnya. Hadis itu juga begitu, sama-sama sahih. Tapi ada hadis yang sangat sahih, ada hadis yang di bawahnya. Lah, derajat hadis sahih yang paling sahih itu kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim. Karena derajat hadis sahih itu ada 7 level. Dibahas lagi, enggak usah ini bahasan itu. Derajat hadis sahih itu ada 7 level. Serapa pula enggak bahas juga terangan hadis ini. Ada 7 level. Level yang pertama, hadis sahih di bawah mutawatir nih. Kita nggak bahas hadis mutawatir. Hadis sahih yang di bawah mutawatir itu ada 7 level. 1. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Dalam Sahih Bukhari wonten, dalam Sahih Muslim wonten. Ada. Dalam Sahih Bukhari hadis itu ada, dalam Sahih Muslim hadis itu ada. Kayak hadis ini. Itu derajat terpuncak. Imam Bukhari itu
nggak pernah meriwayatkan hadis nilainya di bawah 90. Ada banyak hadis itu sahih menurut Imam Bukhari, tapi nggak boleh masukkan dalam kitab sahihnya karena nilainya cuma 85. Padahal itu semua apik 85 itu, tapi karena beliau mensyaratkan harus 90 yang kaum laut, maka sing nilai ini api-api tapi nggak kaum laut itu nggak masuk. Itu kalau bahasa rapot nih, bahasa ijazah. Ini begitu. Semacam sekelas-kelas itu. Maka level tertinggi sampai beliau itu tidak pernah nuliskan satu hadis dalam sahihnya kecuali salat istikharah terlebih dahulu. Kecuali minta petunjuk kepada Allah, sholat 2 rakaat untuk minta petunjuk hadis ini layak nggak tak masukkan dalam kitab ini. Saking hati-hatinya, makanya mendapatkan predikat tertinggi dalam dunia ilmu periwayatan hadis. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Itu satu nih. Di bawahnya hadis riwayat Bukhari tok dan tidak Muslim. Ada dalam sahih Bukhari tapi tidak ada dalam sahih Muslim. Itu yang kedua, level yang kedua. Level yang ketiga, Muslim tok tapi nggak ada dalam Bukhari. Muslim tok nggak ada dalam rawahu Muslim, gitu. Tapi nggak ada dalam sahih Bukhari. Itu hadis sahih level 3. Level 3. Yang keempat, hadis itu tidak ada dalam sahih Bukhari, tidak ada dalam sahih Muslim. Tidak ada dalam sahih Bukhari, tidak ada dalam sahih Muslim, tapi memenuhi persyaratan Bukhari Muslim. Memenuhi persyaratan Bukhari Muslim ini repot nerangkan ini, tapi bahasa rapot nih. Aku sering nerangkan ini pakai bahasa rapot. Ini bahasa rapot itu gini. Bahasa rapot itu gini. Jadi bahasa kasaran nih. Ini bahasa kasaran nih. Ana itu mau mengumpulkan orang untuk saya ajak, misalkan untuk acara ngumpul-ngumpul mangan bareng. Ana mensyaratkan yang bisa ikut hadir dalam acara itu yang nilainya 90 ke atas. Santri-santri yang nilai 90 mesti keundang untuk acara makan-makan. Imam Muslim mengatakan, "Oh, jongono lah Imam. Ya 85 ora apa-apa ngono lho, masuk 90 tok. Ya wis ramu, 85 ora apa-apa." Akhirnya yang bisa terkumpul di sini itu yang 85, 90 ke atas. Ada banyak santri yang nyok pinter sebenarnya naik kelas tapi gak tak undang. Lah wong nilainya gak sampai 85. Lah ada ustaz lain itu yang protes. Ono santri aku napa gak sampe undang. Wong nilainya 87 napa gak sampe undang. Ini menurut beliau santri ini layak diundang, tapi gak saya undang. Itu berarti santri ini memenuhi persyaratan saya, tapi tidak saya masukkan. Jadi menurut Imam Hakim, menurut Imam Abu Dawud, menurut Imam Tirmidzi, mestinya hadis ini masuk dalam kitabnya sampeyan. Kenapa kok nggak dimasukkan? Itu namanya hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari Muslim, tapi memenuhi persyaratan Bukhari Muslim. Gitu ya? Maaf ya? Kira-kira ngono lah gampangan pendekatan nih. Engko nerangno syarat Bukhari Muslim itu kan nuntut-nuntut. Kemudian yang ke berapa tadi? Keempat nih. Yang kelima itu hadis tidak ada dalam Sahih Bukhari Muslim tapi memenuhi syarat Bukhari. Yang keenam, hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari Muslim memenuhi syarat Muslim. Yang terakhir, hadis sahih tapi tidak memenuhi semua yang 6 di atas. Dia tetap sahih. Dalam sahih. Imam Tirmidzi itu kan muridnya Imam Bukhari. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari. Beliau itu sering mengatakan dalam kitabnya Sunan Tirmidzi, qala Abu Abdillah al-hadisus sahih. Berkata Abu Abdillah itu sinten? Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Menurut Imam Bukhari, hadis ini sahih, tapi kalau dolai di Sahih Bukhari enggak ada. Karena berarti hadis itu sahih menurut Imam Bukhari, tapi tidak memenuhi kriteria hadis yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini para jamaah sekalian, puncaknya hadis sahih. Salah satu di antara hadis yang memenuhi persyaratan puncak hadis sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu pemimpin orang-orang yang beriman. Pemimpin orang-orang yang beriman.
Siapa orang yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin? Umar atau Abu Bakar? Tatkala Rasulullah SAW hidup, beliau itu mengambil dua posisi, mengambil dua jabatan. Satu jabatan tertinggi agama, satu jabatan tertinggi dunia. Jabatan tertinggi agama, beliau seorang nabi, dan itu nggak bisa diwarisi. Kan lah nabinya ba'di, tidak ada nabi setelah. Yang kedua, jabatan tertinggi dunia yang ngurusi urusan negeri kaum muslimin. Lah, jabatan ini bisa diwarisi, diganti oleh generasi berikutnya. Ngerti? Jadi untuk jabatan keagamaan itu nggak ada yang bisa mewarisi. Yani tidak ada orang yang kedudukannya kayak Rasulullah SAW, ucapannya mutlak benar, nggak bisa disalahkan. Itu nggak ada. Karena itu hanya untuk Rasulullah SAW. Tapi beliau itu juga seorang kepala negara yang ngatur urusan kaum muslimin dalam urusan ketatanegaraan hidup sosial ekonomi masyarakat. Lah, jabatan ini yang wajib ada yang gantikan, bukan sekedar boleh, tapi wajib ada yang gantikan, ada generasi berikutnya yang gantikan. Dalam bahasa Arab, menggantikan posisi sebelumnya itu bahasa Arabnya khalafa yakhlufu, khalifah. Makanya setelah Rasulullah meninggal dunia, yang menggantikan posisi beliau untuk ngatur negara sinten? Abu Bakar. Beliau itu kan posisinya penggantinya Rasulullah SAW. Bahasa Arab penggantinya Rasulullah itu apa? Khalifatu Rasulillah. Bahasa Arabnya penggantinya Rasulullah itu Khalifatu Rasulillah. Sehingga para sahabat tatkala manggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau itu manggilnya ya Khalifata Rasulillah, wahai penggantine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ketemu dengan Abu Bakar itu mengatakan ya Khalifata Rasulillah, ya Khalifata Rasulillah, wahai penggantine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun beliau meninggal dunia. Memerintah 2 tahun lebih beberapa bulan, kemudian beliau meninggal dunia. Kekhilafahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Lah Umar bin Khattab ini kan mengganti posisi ini Abu Bakar. Abu Bakar mengganti posisi ini Rasulullah. Jadi Abu Umar itu khalifahnya Abu Bakar. Abu Bakar niku khalifahnya Rasulullah. Khalifah niku bukan pemimpin loh ya. Khalifah ku aslinya makna pengganti kepemimpinan. Akhirnya orang-orang pada waktu manggil Umar niku mengatakan ya khalifati Rasulillah. Wahai pengganti ini Rasulullah. Umar yuk godek-godek dipanggil koyo ngono. Ini beliau mengatakan, "Ojo ngono lah nyel aku." Ngono. Ojo ngono manggil aku. Lah nanti generasi berikutku piye coba? Khalifati Rasulillah. Mari nih, khalifati Rasulullah, repot. Maka kaum muslimin tatkala mengatakan, "Loh, terus pripun? Kami manggil jenengan itu apa?" Ini, maka beliau mengatakan, "Antumul mu'minun wa ana amirukum." Kalian itu orang-orang beriman. Lah aku itu pemimpin kalian. Panggil aja aku itu Amirul Mukminin. Antumul mu'minun wa ana amirukum. Antumul mu'minun, jenengan itu semua orang-orang beriman. Wa ana, dan aku itu amirukum, pemimpin kalian. Panggil aku pemimpin orang-orang yang beriman, Amirul Mukminin. Sejak saat itulah beliau dipanggil Amirul Mukminin dan menjadi sunnah setelahnya. Semua pemimpin tertinggi kaum muslimin namanya gelarnya Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin. Kalau begitu berarti Amirul Mukminin itu yang pertama kali menyematkan, apa itu disematkan gelar itu adalah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar belum digelari Amirul Mukminin. Abu Bakar itu panggilannya masih Khalifatu Rasulillah. Jangan salah paham ya. Khalifah kan pemimpin, Ustaz. Khalifatu Rasulillah, pemimpinnya Rasulullah. Mboten. Ini khalifah niku mboten pemimpin. Khalifah iku pengganti setelahnya.
pengganti kepemimpinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengganti pemimpin setelahnya, maka lafadz mengganti itu hilang dari karek pemimpin itu. Jadi akhirnya jadi pemimpin, akhirnya kondang di negeri kita khalifah artinya pemimpin. Padahal sininya itu artinya adalah pengganti kepemimpinan sebelumnya, pengganti kepemimpinan ini sebelumnya. Berarti an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs, Abu Hafs itu namanya kunyah. Kunyah itu ya kunyah. Jadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wong Arab niku para rawuh beda dengan negeri kita. Negeri kita itu kalau napa nggih manggil orang iku pakai gelar sebutan. Rodok tua didik ngono kok Mas, Kak. Rodok 6 didik ngono kok Dik, padahal ya ora apa-apa nih, Dik. Ya rodok tua meneh balik. Rodok tua meneh Pak D. Tua menen Mbak. Lah nek ono nyene rodok 6 iku Dik. Rodok 6 malih Le. Itu nek wong Indonesia. Wong Arab kan enggak punya panggilan itu. Wong Arab itu enggak punya panggilan itu. Jenengan interaksi dengan mereka. Ya karo sapa panggil? Jenengi. Rasulullah niku kalau manggil Abu Bakar sinten? Abu Bakar ini kan mentuani toh. Umar niku mentuani. Tapi Rasulullah manggil Abu Bakar ini pripun? Wahai Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Ngono ta dalam hadis satu niku. Manggil Umar. Ya Umar, coba sampean praktekno iki gini. Manggil mentua panggil jenengi. Wah, anak sampean jalon neh. Ada sampean ku jalon neh. Manggil mentua kok panggil. Tapi orang Arab itu begitu. Nah, bagaimana membedakan antara manggil orang dengan panggilan kehormatan dengan manggil orang yang selevel? Kalau manggil orang selevel itu manggil nama. Tapi kalau manggil orang yang dihormati itu manggil pakai kunyah. Kunyah, bukan kunyah ya. Kunyah. Ini kunyah. Kunyah itu ngeten. Kula niku nama kula Ahmad Sabiq. Ngoten nggih. Anak saya yang pertama namanya Yusuf. Maka saya dikunyai namanya Abu Yusuf. Ngoten ta? Abu Yusuf. Abu Yusuf itu kunyah saya. Kunyah. Ngoten. Nama saya sendiri Ahmad Sabiq. Lah, kalau di negeri Arab, ini ada orang itu manggil sesama teman, itu manggil nama. Tapi ini manggil orang yang lebih tua umurnya, manggil orang yang dihormati karena jabatannya Pak Lurah, rompo jabatannya Pak RT, opo-opo yang dihormati itu manggilnya pakai kunyah. Ya Aba Fulan, ya Aba Fulan. Wong Arab niku nek kapan dipanggil ya Aba Fulan ku sopan, mesti merasa ini dihormati. Tapi nek manggil ya Fulan sesama gitu, ini maka itu ya biasa, ya biasa. Makanya kunyah itu selalu disebut-sebut. Jadi beliau itu kunyahnya Abu Hafs. Ini makanya Rasulullah SAW itu kan mengatakan, tasammu bismi wala taqtanu bi kunyati. Nek sampeyan itu niru namaku monggo. Tapi nek niru kunyahku ojo. Nek sampeyan itu bernama Muhammad, anak dikasih nama Muhammad, adik dikasih nama Muhammad, monggo. Tapi nek mengkunyahkan diri atau ngasih kunyah orang dengan Abul Qasim, kunyahnya Rasulullah kan Abul Qasim, jangan. La taqtanu bi kunyati. Jangan kalian itu berkunyah dengan kunyahku. Kenapa coba? Karena nih orang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Itu kok Rasulullah melaku. Terus orang bongok-bongok toko ya Muhammad, ngono gitu. Itu Rasulullah nggak bakal noleh. Karena beliau yakin nggak manggil beliau. Mosok manggil Nabi ini Muhammad, nggak mungkin. Ini Rasulullah nggak bakal noleh, karena nggak mungkin itu manggil beliau. Tapi kalau ada orang dari jauh, ya Abul Qasim, Rasulullah itu noleh. Itu kan panggilan kehormatan. Noleh. Padahal bukan beliau yang diinginkan. Mboten jenengan ya Rasulullah kan nggak enak. Wis kadung noleh, mboten jenengan kecuali. Akhirnya agar tidak ada masalah adab dengan seorang nabi, maka beliau mengatakan kalian itu jangan berkunyah dengan kunyah selama Rasulullah masih hidup. Ya Rasulullah pun ceto nggih
nggak apa-apa. Makanya para ulama itu yang bergelar Abul Qasim juga banyak, yang berkunyah Abul Qasim juga banyak, nggak ada masalah. Jadi itu. Tapi ini adatnya orang Arab, nggak mesti kita nyuruh kayak begitu. Kalau kita ya adatnya orang Jawa lah. Adatnya orang Jawa kan apa? Ya Mas, ya Pak D, ya Pale, ya napa D, ya Le, ya Cung, ya opo adatnya ini orang kita. Karena itu adat yang terbawa, tidak harus kita bawa ke negeri kita. Untuk memahami saja, kenapa sih para ulama itu periwayatan hadis kok mesti kunyah itu disebut? Karena kunyah itu adalah sebutan kehormatan. Kunyah itu sebutan kehormatan untuk kalangan orang-orang Arab. Adapun nama beliau sendiri adalah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, sang jawara padang pasir yang masuk Islam. Kemudian Allah menguatkan Islam dengan beliau. Pada waktu Islam itu ditekan kuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma izzal Islam bi ahadil umaraini ahabbu ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar yang kau cintai. Umar sinten niku? Satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr ibnu Hisham. Amr karo Umar kok jenengan samakan tuh, Ustaz? Lho, Amr karo Umar itu bahasa Arabnya kan podo to, ain mim ra. Ain mim ra. Diwaca Umar karek dhamma, aine mime di fathah. Diwaca Amr, aine di fathah, mime di sukun. Dadi Amr. Tapi tulisannya podo. Jadi Amr sama Umar tulisannya podo. Yang beliau maksudkan, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar yang lebih engkau cintai. Yang pertama Umar ibn Khattab, yani Al-Asadi, seorang jawara pendekar padang pasir dan orang yang sangat disegani di Jaziratul Arab tatkala itu. Nomor dua Amr ibn Hisham Al-Mahzumi. Siapa dia? Siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal kan bapak bodoh. Nah, Jahal kan bodoh kan? Abu Jahal itu bapaknya bodoh. Loh, masa Allah kok duwe jeneng bapaknya bodoh piye? Jadi ya sekalian. Amr ibn Hisham Al-Mahzumi dari Bani Mahzum. Quraisy itu ada beberapa kabilah. Yang paling mencuat ke permukaan itu dua kabilah, Bani Hashim sama Bani Mahzum. Bani Hashim itu kabilahnya Rasulullah SAW. Bani Mahzum itu kabilahnya Amr ibn Hisham Abu Jahal. Itu dua kabilah, gono sing menang, gono sing kalah. Jadi mulia dua-duanya. Jadi kayak pinang dibelah dua. Jadi nggak ada yang menang, gono sing kalah. Yo pokoknya mulia dua-duanya. Ngoten. Amr ibn Hisham itu manusia cerdas, manusia jenius. Wong wis tokoh, pendekar, tokoh keutamaan dan wong jenius. Pintar ngurusi masyarakat. Setiap kali ada masyarakat Arab gegeran, itu mesti mampu dituntaskan oleh Amr ibn Hisham. Manusia yang sangat jenius, pintar banget. Saking pinternya, ben ono masalah, Amr ibn Hisham datang selesai. Ben ono masalah, Amr ibn Hisham datang selesai. Sampai-sampai orang Arab menyebut dia itu Abul Hakam, bapak sang bijaksana. Ini bapak sang bijaksana, Abul Hakam itu gelar kehormatan. Tatkala Rasulullah SAW datang menyampaikan dakwah Islam, sebenarnya Abul Hakam tadi itu, Amr bin Hisham tadi itu yakin 100% kalau Muhammad itu benar. Yakin 100% kalau dia itu nabi dan gak dusta. Yakin 100% kalau itu wahyu dan gak gawen-gawen. Yakin 100% agama Islam itu yakin yang benar. Tapi kenapa gagal masuk Islam? Gara-gara beda suku. Jadi Bani Hashim karo Bani Mahzum itu gak menang gak kalah. Ini Bani Hashim itu misalkan, sekarang kami kuat, aku sekarang punya pendekar, kami juga punya pendekar. Kami banyak orang dermawan, kami juga banyak orang dermawan.
Jadi kalau salah satu dia mengatakan, oh saya misalkan ada penyair, kami juga punya penyair, nggak pernah menang salah, mesti teteran. Lah kata si Amr bin Hisham tadi, saiki ku jawabanku opo? Bani Hashim sekarang bisa mengatakan di dalam negeri kami, di dalam kabilah kami ada seorang nabi. Terus aku jawabanku opo tadi Bani Makhzum, oh memang gono nabi. Ini tatkala sekarang Bani Hashim ini bisa mengatakan wa fina nabiyyun wala nabiyya indak. Di kalangan kami ada seorang nabi. Lho sampean gak di nabi to? Sampean gak di nabi to? Aku iki jawabanku opo? Jadi Amr bin Hisham itu jawabanku opo? Kalah aku karo Bani Hashim. Aku gak mungkin ngaku dia jadi seorang nabi. Wallahi lan nu'mina bihi, itu zaman Amr bin Hisham. Wallahi lan nu'mina bihi, wallahi lan nu'mina bihi. Demi Allah aku gak mungkin beriman, aku gak mungkin beriman, aku gak mungkin beriman. Makanya Rasulullah mengatakan goblok. Wong gara-gara beda kabilah sampai ngorbankan iman, ngorbankan surga, ngorbankan keyakinan gara-gara beda kabilah, goblok Abu Jahal. Jadi akhirnya dari nama Abul Hakam sang bapak bijaksana berbalik menjadi bapak goblok. Bapak goblok Abu Jahal. Jadi jangan bayangkan Abu Jahal itu nama asli yo. Orang itu kadang-kadang untuk Ustaz, Abu Jahal itu kan bapak goblok Ustaz. Lah iya. Masa orang itu namanya bapak goblok kan Ustaz? Sampe enggak ngerti ceritanya toh. Enggak Ustaz. Yo, saya tahu kapan-kapan tak ceritani ngono. Yang kapan tak ceritani. Jadi itu jalur riwayat. Kenapa Abu Jahal itu namanya Abu Jahal? Sebenarnya dia itu bukan Abu Jahal, Abul Hakam. Ini Abu Al-Hakam. Dan itu adalah jadi siapa tadi? Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam, insyaallah sampai sini para ikhwah. Enggak jadi masuk hadisnya. Masuk hadisnya. Masuk hadisnya bulan depan insyaallah. Bulan depan insyaallah. Bismillah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan enggak ada udzur. Mudah-mudahan enggak ada udzur. Insyaallah ada masalah ikhwan sampai sini? Tapi kalau nggak ada, insyaallah subhanahu wa taala kita akhiri majelis kita. Semoga ini bermanfaat dan berbarokah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.